Ketika itu, Nabi Sulaiman hendak pulang ke kerajaannya di Yerusalem atau Al-Quds, ibu kota Palestina sekarang, serta membawa istrinya tersebut. Nabi pun sedikit mempertimbangkan karena istrinya itu hitam legam dan takut diejek orang sehingga istrinya malu dan berkecil hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan Nabi Sulaiman menikahi gadis hitam legam karena jin ifrit. Nabi Sulaiman adalah salah satu dari banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Dia adalah putra dari Nabi Daud dan dianggap sebagai salah satu nabi yang memiliki berbagai keistimewaan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman adalah diberi kendali atas berbagai makhluk seperti burung-burung, jin, dan bahkan angin. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman bersama pengawalnya sedang melakukan perjalanan. Maka berangkatlah mereka menggunakan angin. Ketika Nabi Sulaiman tiba di sebuah kampung nelayan, ia hendak menunaikan sholat asar. Sebab pada saat itu belum diturunkan syariat untuk sholat 5 waktu. Nabi Sulaiman hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat asar. Ketika sudah dekat, Nabi Sulaiman memperlambat dan merendahkan terbangnya. Beliau melihat seorang gadis berkulit hitam, tetapi ini bukan hitam yang seperti biasanya, yang masih ada kecoklatannya. Kulit gadis itu benar-benar hitam legam, dan ia sedang mencuci pakaian di sungai. Perempuan itu mencuci pakaian tanpa ditemani siapapun. Tiba-tiba Nabi Sulaiman terbesit dalam hatinya, betapa hitamnya perempuan itu. Siapakah yang mau menikah dengan perempuan hitam itu? Setelah melihat gadis itu, Nabi Sulaiman pun melanjutkan mencari tempat untuk sholat asar. Nabi Sulaiman turun ke tepian sungai untuk berwudu. Ketika hendak berwudu, Nabi Sulaiman melepaskan cincin bertuliskan namanya beserta nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di batunya. Kemudian cincinnya tersebut dititipkan kepada pengawalnya. Bahkan ketika Nabi Sulaiman tidur pun, cincin itu dilepas dan diletakkan di sebelahnya. Cincin tersebut merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, sehingga ia bisa terbang bersama angin dan juga isi bumi seperti manusia, hewan, dan jin tunduk kepadanya. Setelah Nabi Sulaiman pergi untuk wudhu, jin ifrit merubah wujudnya menyerupai Nabi Sulaiman. Jin ifrit keluar dalam bentuk Nabi Sulaiman. Lalu jin ifrit meminta cincin itu kepada pengawalnya tadi. "Berikan cincinnya, saya sudah selesai dari hajat saya." Tanpa keraguan sedikit pun, pengawal tadi langsung menyerahkan cincin itu kepada ifrit yang sedang menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Tak menunggu lama, jin ifrit terbang bersama angin ke singgasananya untuk memimpin kerajaan. Ketika Nabi Sulaiman asli selesai berwudu, ia langsung meminta cincinnya kepada pengawal. Pengawal pun kaget dengan menyebut telah memberikan beberapa saat yang lalu. Ketika itu terjadi kebingungan di antara para pasukan. Setelah dilanda kebingungan, pengawal ini akhirnya memilih kembali ke kerajaan dan tidak percaya kepada Nabi Sulaiman yang asli. Mereka meninggalkan Nabi Sulaiman seorang diri. Nabi Sulaiman pun berjalan kaki tanpa arah dan tujuan yang jelas. Setelah sekian lama ia berjalan, sampailah di pesisir kampung nelayan. Di sana, Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang nelayan yang hendak melaut. Karena perut Nabi Sulaiman sudah mulai merasa lapar,
Akhirnya ia mendekati nelayan itu dan ia meminta izin untuk ikut mencari ikan. Namun nelayan tersebut tidak mengizinkannya. Nelayan pun pergi ke laut tanpa mengajak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hanya duduk saja di tepian laut tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Singkat cerita, menjelang sore hari, nelayan tersebut pulang dengan membawa beberapa ekor ikan. Dan karena iba melihat Nabi Sulaiman, nelayan itu memberikan separuh tangkapannya kepada Nabi Sulaiman yang tidur di tepian pantai. Beberapa hari kemudian, nelayan itu berlayar lagi, tetapi ia hanya mendapatkan seekor ikan. Dan tentu tidak mungkin diberikan kepada Nabi Sulaiman. Karena merasa kasihan dengan Nabi Sulaiman, nelayan tadi mengajak Nabi Sulaiman bin Daud ke rumahnya untuk makan bersama. Sementara saat itu di pusat kerajaan, jin Ifrit sedang menyamar sebagai Nabi Sulaiman palsu yang sedang memimpin. Namun dalam kepemimpinannya banyak kejanggalan dan aturan aneh yang dikeluarkan, sehingga rakyat semakin ragu. Kemudian para pemuka agama atau pembesar kerajaan bermusyawarah untuk hal itu. Alhasil disimpulkan bahwa yang sedang memimpin adalah Nabi Sulaiman palsu, dan rakyat tidak percaya lagi. Akhirnya Ifrit pergi meninggalkan singgasananya dan membuang cincin itu ke laut. Cincin itu pun dimakan oleh ikan, dan ikan tersebut tak lain adalah seekor ikan yang terjaring oleh nelayan yang bersama Nabi Sulaiman. Kemudian seekor ikan itu dibersihkan oleh putri nelayan tersebut. Ketika perut ikan dibelah, maka ditemukanlah cincin yang sangat cantik, bertuliskan nama Allah bersama Nabi Sulaiman. Lalu gadis itu mengadu kepada ayahnya. Didengarlah oleh Nabi Sulaiman, dan ia bergegas menghampiri gadis itu. Nabi Sulaiman pun terkejut bukan kepalang. Gadis itu ternyata gadis berkulit hitam legam yang ia lihat hendak sholat asar di tepian sungai. Nabi Sulaiman pun mengaku bahwa cincin itu miliknya dan meminta dikembalikan kepadanya. Gadis itu tidak memberikannya karena dia yang pertama menemukannya di perut ikan. Ketika itu sempat terjadi perdebatan di antara keduanya memperebutkan cincin temuan itu. Kemudian ayah gadis itu memberikan solusi kepada Nabi Sulaiman agar bersedia menikahi putrinya. Setelah itulah baru cincin itu berhak dimiliki kembali oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menyetujuinya. Dan menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis hitam legam itu. Ketika itu Nabi Sulaiman hendak pulang ke kerajaannya di Yerusalem atau Al-Quds, ibu kota Palestina sekarang, serta membawa istrinya tersebut. Nabi pun sedikit mempertimbangkan karena istrinya itu hitam legam dan takut diejek orang sehingga istrinya malu dan berkecil hati. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istrinya ini tidak diolok-olok oleh orang-orang di kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Sulaiman ini. Kemudian kulit istrinya pun menjadi putih dan memiliki paras yang sangat cantik. Setelah itu kembalilah Nabi Sulaiman dan istrinya ke singgasana dan kembali memerintah kerajaan seperti semula. Ia mulai merubah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sulaiman palsu menjadi kebijakan yang menguntungkan rakyat, sehingga terciptalah keadilan seperti sedia kala. Dan itulah kisah dari Nabi Sulaiman dan gadis yang berkulit hitam legam. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.